A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita tidak berlama-lama, dan semoga walaupun tidak lama, ilmu yang sedikit ini bermanfaat buat saya, buat panjenengan, dan buat kita semuanya. Pada kali ini saya akan memberikan sebuah tema, yaitu bisa kembali pulang adalah jalan yang sangat penting sebagai tujuan hidup. Bahwasanya manusia ini kita diturunkan di dunia ini adalah tujuannya wa inna ilaihi rojiun. Pulang dan bertemu Allah yang sebenar-benarnya bertemu. Di dalam bahasa syariat, saya dan panjenengan semuanya hanya diperintah menyembah terhadap Tuhan terkait apapun ibadahnya yang dilakukan oleh diri kita ini. Ini tidak terlepas dari maksud dan tujuan. Hakikatnya sholawat ataupun bersahadat, maksud saya, ataupun persaksian. Dalam syahadat, asyhadu harus sampai pada ilallah, menghadapnya hati terhadap Allah yang meliputi segala-galanya. Tatkala kita dihadapkan oleh Allah dalam berbagai macam ujian, baik ujian enak yang dirasakan ataupun ujian yang susah dirasakan, Allah meletakkan itu semuanya semata-mata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Itu yang dimaksud hati, bukan jasad ini. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa serta maha pengampun. Kalau tidak salah di surat Al-Mulk ayat 2. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu kalau tidak salah. Ya, mungkin panjenengan bisa cek kembali di surat di Al-Qur'anul Karim, di surat Al-Mulk. Apakah hatimu itu menghadap makhluknya yang disebut surat Al-Mulk tadi? Apakah hatimu itu menghadap makhluknya atau hatimu itu menghadap terhadap Allahnya? Dan itu adalah bentuk daripada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah engkau berharap sesuatu yang menjadikan maksud dan tujuan tatkala kau masih melakukan proses menuju maksud dan tujuan. Sebab pada hakikatnya ketika berjalannya proses itu adalah
af'alullah atau perbuatannya Allah. Yang memiliki peran di situ adalah Allah. Yang kami maksud bukan pandangan syariat, tetapi yang kami maksud adalah alladzi, yaitu hidup yang memiliki, yang meliputi segala apapun, dan hidup itu yang kami maksud yang memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang meliputi segala sesuatu itu tidak bisa engkau lihat dengan panca indera ini. Tidak bisa engkau raba dengan panca indera ini, kecuali dengan iman atau rasa. Sehingga di dalam aturan hukum hakikat itu wajib bagi semua pelaku-pelaku syuhud atau bermunajat untuk membawa kunci. Bisanya masuk ke dalam latifahnya Allah yang berupa zikir sirul asrar. Jika kita tidak membawa kunci, bila diibaratkan masuk sebuah rumah, maka kita juga tidak bisa masuk rumah tersebut karena kita tidak membawa kuncinya. Ibarat kita ini seperti orang bingung, seperti halnya hanya muter-muter di dalam pekarangannya saja, tidak pernah bisa masuk-masuk. Seperti halnya saya dan panjenengan semuanya, walaupun kita ini ngotot ingin bertemu Allah, masuk di dalam musahadahnya Allah, lewat berbagai macam cara dengan berbagai macam ibadah, tetapi ujung-ujungnya hanya menghabiskan waktu saja. Tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikarenakan kita ini tidak memegang kuncinya, tidak memegang ilmunya, tidak tahu caranya. Bagaimana mungkin kita bisa kembali pulang terhadap Allah, lawang kita manusia tidak tahu caranya dan tidak mau tahu caranya. Tetapi setelah dikasih tahu caranya, tidak peduli dengan caranya. Ya, akhirnya kita tidak bisa kembali pulang kepada Allah. Padahal kita bisa pulang, tahu jalannya kepada Allah, itu adalah sebagai tujuan hidup. Jika kita tidak bisa pulang kepada Allah, tidak tahu jalannya pulang menuju Allah, selama kita hidup di dunia ini, ya itu bisa dipastikan setelah kita meninggal dunia jasad ini, ya pasti tidak mungkin kita bisa bertemu, tidak mungkin tahu jalannya, ya karena di dalam alam dunia ini kita diberikan kesempatan mendengarkan ajaran-ajaran seperti ini dianggap tidak penting. Itu permasalahannya. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada,
Berhubung kita ini tidak tahu ilmunya, maka banyak yang bilang yang penting kan saya beribadah, yang penting kan saya sholat, yang penting kan saya baik. Nah itu permasalahannya. Menggampangkan sesuatu yang seharusnya sesuatu itu penting, dan hanya memikirkan sesuatu yang tidak penting duniawiah ini saja dianggapnya penting. Itu kita terbalik, bahwasanya hidup di dunia ini kita hanya untuk melewati ujian saja, seperti halnya kita diuji kalau pada waktu sekolah. Nah, itu, tapi manusia banyak yang tidak paham. Akhirnya muncul di dalam hati untuk meyakini yang bisa sholat itu akunya hamba, yang bisa beramal itu akunya hamba, yang paling alim, yang bisa segala-galanya itu akunya hamba. Akhirnya di dalam hati muncul seperti itu pengakuan-pengakuan yang bisa segala-galanya hamba manusia ini. Seolah-olah manusia hamba ini merebut pengen menjadi Tuhan. Disadari atau tidak, banyak manusia yang ingin menjadi Tuhan. Ya karena apa? Karena tidak mau mendengarkan, tidak mau tahu ilmunya, tidak mau tahu kuncinya. Dianggapnya duniawiah ini penting, duniawiah ini segala-galanya, seolah-olah di dunia ini kekal abadi. Dianggapnya akhirat itu tidak penting, dan dianggapnya akhirat itu hanya dongeng belaka. Padahal para nabi dan para rasul itu diturunkan oleh Allah ya hanya untuk mengingatkan manusia yang lupa-lupa agar supaya kembali kepada Allah, agar bisa pulang menuju rumahnya, agar bisa pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu saja. Dan ini tidak akan bisa menembus kelatifah Allah, apalagi untuk bertemu. Sebab apa? Ya tidak adanya amalan sholihah. Dari sisi hati, bukan jasad ini. Karena amal manusia itu dilihat Allah, dipandang Allah, itu hatinya, bukan jasad ini. Yang seolah-olah, saya ini bisa ngaji, saya ini selalu tidak pulang-pulang dari tempat ibadah, jasad ini, tetapi hatinya ternyata busuk, ya kita tidak tahu. Yang bisa menilai hati bersih dan tidaknya hanya Allah. Itulah saudara-saudaraku pentingnya tentang belajar kerohanian. Bahwasanya Allah ini kan sudah bilang, barang siapa hati hamba yang ingin bertemu Allah, maka harus melakukan amalan sholihah. Yang dimaksud pekerjaan soleh itu adalah tindakannya hati ini, bukan jasmaniah jasad ini. Tidak cukup apa yang diajarkan di syariat, tetapi kita harus mau
meningkatkan iman kita secara hakikat dan makrifat. Dan bisanya hati ini bertajalli terhadap hidup, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana bisanya bertajalli itu? Ya kita harus lewat proses yang pernah saya ajarkan video-video saya sebelumnya di dzikir rasa. Cara mengamalkan dzikir rasa. Silakan panjenengan lihat lagi di video-video saya itu. Yaitu di dzikir Su'arul Basiroh, Ainul Basiroh, lalu ke Hakul Basiroh. Seperti apa yang saya katakan di dzikir rasa video saya sebelumnya. Bagaimana kita bisa merasakan atau kita bisa mengimani bahwasanya yang meliputi dan yang bisa segala-galanya adalah Allah? Yaitu kita harus serius melakukannya. Sesungguhnya manusia ini sebetulnya tidak bisa ngapa-ngapain. Manusia ini laksana patung yang tidak bisa mendatangkan mudarat, apalagi mendatangkan manfaat. Ya karena kita manusia ini sebetulnya patung. Hanya manusia sendiri mengaku-ngaku hidup. Hanya manusia itu sendiri yang mengaku-ngaku bisa segala-galanya. Itulah kesalahan fatal, di mana kesalahan itu dilakukan oleh hati, bukan jasmaniah ini. Makanya kebanyakan manusia nanti banyak yang menyesal, banyak yang tidak bisa kembali kepada Allah tatkala nyawa ini sudah dijemput untuk pulang secara paksa. Mereka kebanyakan setelah dikubur, di alam kubur, mereka ingin kembali ke dunia, tidak bisa. Kembali ke akhirat masih lama, menunggu hari kiamat lagi. Begitu pula setelah kiamat, hari kebangkitan, mereka tetap gelap, kecuali atas pertolongan dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang kami maksud yang bisa segala-galanya itu adalah hidup. Hidup yang memiliki nama Allah. Di mana hidup itu ya ada di dalam dirimu, yang ada di luar dirimu. Yang bisa merasakan itu, yang bisa mengimani itu, harus kita menggunakan ilmu, harus menggunakan kunci, yaitu dengan cara dzikir sirul asrar. Caranya harus berkhulwat, harus meditasi, harus bertapa, dan lain-lain sebagainya. Yang terpenting dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun jasmaniahmu, lakukanlah dzikir sirul asrar, condongkanlah hatimu bahwa yang bisa segala-galanya adalah hidup. Yaitu artinya jika kita sudah di dalam alam musyahadah atau sudah bisa makrifat terhadap Allah, artinya kita manusia ini bisa kembali pulang kepada Allah, sudah tahu jalannya. Sehingga pada saat nanti ajal dijemput oleh Allah, kita tidak perlu ditalkin lagi seperti dituntun orang-orang yang buta, yang tidak tahu.
karena dituntun itu disebabkan tidak tahu jalannya. Nah, bagi yang sudah tahu jalannya, bagi yang sudah ma'rifat atau sudah duduk di alam musyahadah, ya tidak perlu dituntun lagi. Kalau perlu, namanya kekasih Allah, ya pulangnya langsung zret begitu. Seperti kilat menyambar, melewati Shiratal Mustaqim, seret, seperti itu cepat. Tidak perlu dituntun seperti halnya kita menuntun orang buta. Itulah saudara-saudaraku, pada kesimpulannya pada hari ini, bahwasanya ajaran Dinul Haq seperti ini, ajaran Dinul Haq seperti ini, itu pun juga diajarkan oleh Nabi, oleh para rasul, di mana beliau juga hatinya selalu condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jasmania ini melakukan apapun aktivitas, beliau itu selalu condong terhadap Allah. Ya, kita sebagai umatnya ya harus mengikuti beliau-beliau itu, yaitu beliau dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya hati manusia ini bisa pulang dan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak ada masalah, dengan tidak ada hambatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk itu saudara-saudaraku, saya cukupkan sekian dengan tema bisa kembali pulang adalah tujuan yang sangat penting sebagai tujuan hidup. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima, bisa diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.